Kalau misalkan yang kayak gitu memang itu beda dengan yang tadi saya bilang tanah kuburan. Kalau misalkan yang dia cepat basi itu biasanya guna-guna dan nggak hanya semua makanan dia. Terkadang ada juga kejadian tukang bubur baru dia sebentar udah jadi air gitu buburnya. Ada juga yang kejadian dulu gue tuh ngobatin orang itu dia jual makanan matang tapi pakai medianya itu apa ya, kayak semacam ayam atau apa, itu banyak belatungnya. Makanan matang itu basi itu minimal ya 12 jam, 8 jam, 12 jam. Ini baru 2 jam dia udah busuk, udah semua nasi juga menyenyeh gitu. Jadi ada beberapa pengelarisan ini yang dia sistemnya itu tarik rezeki itu ada. Oh gitu. Jadi tarik rezeki ibaratkan kayak besi, kita punya magnet gede nih, itu semua ketarik. Ke yang si pelaku nih lah jatuhnya. Pelakunya. Otomatis yang lainnya itu sepi. Dan itu ada juga ilmu-ilmu penglaris kayak gitu. Ada juga kejadian beberapa kali gue itu makan di tempat makan ya, nggak perlu gue sebutin lah. Jadi pas ketika gue mau makan nih, gue lihat gitu kan, di dandangnya itu ada satu jin, itu dia ngeludahin dandang itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman dari Jejak Gentala. Jadi pada malam hari ini spesial banget nih Ki ya. Karena kan efek dari pandemi ini lumayan berat juga Ki ya. Orang usaha juga agak sedikit mungkin dari semua aspek juga goyang semua Ki ya. Iya, pastinya. Goyang semua kan. Nah di sini kan namanya paranormal itu pasti bisa Ki, namanya penglaris atau apa gitu Ki ya. Dan Aki pasti pernah nemuin juga orang-orang yang seperti itu Ki ya. Banyak. Yang datang ke Aki ya. Banyak. Nah kalau kayak gitu Ki, nih saya mau nanya Ki, seandainya nih ciri-cirinya usaha, saya punya usaha, terus ada yang isengin sama saya Ki, itu ciri-ciri kalau misalnya toko saya kena gangguan goib itu seperti apa sih Ki? Yang pertama itu biasanya gangguan gaib untuk tempat usaha ya. Itu paling mantep gitu. Cuman buat teman-teman di Jakarta jangan ditiru gitu. Jadi ini hal-hal yang nggak baik. Itu biasanya medianya tanah kuburan deh. Tanah kuburan. Tanah kuburan. Jadi tanah kuburan itu nggak asal tanah kuburan. Biasanya ada pemakaman yang memang orang ini matinya ini benar-benar nggak wajar. Dalam tanda kutip mati nggak wajar, Ya, dibunuh. Bisa dibunuh, bisa kecelakaan, bisa apa, pokoknya yang mati nggak wajar. Karena kan biasanya dia ruhnya itu kalau yang memang udah hal yang nggak wajar itu gentayangan. Dengan dia memindahkan tanah kuburan, menutup tempat usaha orang, itu ada ritualnya dan ada caranya. Cuma saya nggak bisa jabarin di sini karena takut disalahgunakan kayak gitu. Jadi kan, itu yang paling utama, paling berat dan bahaya. Terus kadang-kadang gini, kalau kita udah kena media tanah kuburan itu paling sulit dibersihkan. Karena apa? Kalau dia misalkan dasarnya ini udah keramik ataupun udah plesteran, itu masih agak gampang disiram hilang. Tapi kalau dia sampai ke tanah itu menyatu. Oh, karena nyerap ini Ki ya. Nyerap tanah itu agak susah. Nah, terus untuk itunya gimana tuh Ki? Untuk netralin. Netralinnya. Untuk netralin biasanya ya medianya itu bisa pakai garam laut atau air laut. Baru bisa netralin. Dan itu pun orang-orang yang memahami gitu, asal kita siram aja. Jadi banyak kejadian kayak gitu, dia bilang, kok kemarin saya datang ke sini tokonya tutup. Nah itu dia Ki yang saya mau tanya juga. Terkadang suka gitu juga Ki. Kayak saya juga ya sebagai konsumen pernah nih, ada satu tempat makanan yang menurut saya tuh enak, makanannya enak ya kan. Jadi ketika mau beberapa hari kemudian saya mau datang situ, tutup, tapi buka dianya gitu loh Ki. Terus kayak makanan cepat saji, mau ya kita contohin kayak makanan kayak warteg segala macam ya. Kalau di sini tuh suka kayak nasinya cepet basi atau segala macam ya kan. Kalau misalkan yang kayak gitu memang itu beda dengan yang tadi saya bilang tanah kuburan. Kalau misalkan yang dia cepat basi itu biasanya guna-guna. Dan nggak hanya semua makanan dia. Terkadang ada juga kejadian tukang bubur baru dia sebentar udah jadi air gitu buburnya. Terus ada juga makanan yang siap saji gitu, baru beberapa jam dia baru selesai masak 2 jam atau 3 jam itu udah basi. Itu banyak kejadian gitu. Ada juga yang kejadian dulu gue tuh ngobatin orang, itu
dia jual makanan matang tapi pakai medianya itu apa ya, kayak semacam ayam atau apa, itu banyak belatungnya. Dan itu nyata gitu. Jadi hal-hal kayak gitu di luar nalar. Ini ayamnya dia baru beli, baru 2 jam dimasak. Nah Itu kalau udah kayak gitu banyak berarti kan ulat, bukan banyak tanah belatung. kuburan dong Ki. Yang akibatnya guna-guna Enggak, kalau yang tanah kuburan itu yang tadi gue bilang, untuk nutup aura aja. untuk nutup aura, Heeh. supaya dia tuh gelap, terasa apa ya, kayak orang-orang awam yang ngelihat itu dia kayak warungnya tuh tutup. Itu tanah kuburan. Kalau yang tadi gue ceritain yang dia busuk ataupun dia baru 2 jam itu basi, itu guna-guna. Nah, untuk kayak masalah permanennya nih Ki, kalau tanah kuburan kan berarti kan cukup sekali kita aur aja nih ya. Ya kan, ke aur sekali dia bisa ketutup auranya. Nah, kalau misalnya dia pakai yang tadi guna-guna itu, dia continue dong ke paranormal yang dia jahat itu. Ya biasanya kalau udah bangkrut enggak sih. Enggak. Oh, berarti dia tujuannya buat ngebangkrutin doang ya? Bangkrutin. Oh. Tapi kan rata-rata orang kan kalau misalkan di luar logika kayak gitu, kok baru 2 jam makanan itu mateng terus basi gitu, iya. kan dia nyari syariat dong, nyari obat. Bener. Rata kayak gitu. Karena nggak wajar makanan mateng itu basi itu minimal ya 12 jam, 8 jam, 12 jam. Ini baru 2 jam dia udah busuk, udah semua nasi juga menyenyeh gitu. Nah, terus ini juga Ki, kalau tadi kan guna-guna ya. Ini termasuk guna-guna atau kayak tanah merah tadi ya. Seandainya ini kayak dia ini rame nih awalnya nih, baru buka rame opening ya kan. Karena di Indonesia ini tuh emang kebanyakan kayak gitu Ki, ya kan, rame awal tahu sepi. Apakah itu termasuk dari gangguan goibkah? Apa memang dari manajemen si pengusaha tersebut Ki? Kalau misalkan dia dari rame terus sepinya langsung brak, misalkan drastis lah gitu. Misalnya tukang bakso gitu ya, dia biasa dia omset 50 mangkok gitu. Iya. Terus tahu cuman laku 3 mangkok, 2 mangkok, itu udah otomatis ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain pasti ya Ki ya. Biasanya orang-orang itu tuh dia tuh merasa saing ataupun jarak dari orang yang rame ini ke tempat yang memang ngerjain ini nggak jauh. Dia mau ngambil alih langganan. Jadi ada beberapa penglarisan ini yang dia sistemnya itu tarik rezeki itu ada. Oh gitu. Jadi tarik rezeki ibaratkan kayak besi, kita punya magnet gede nih, itu semua ketarik Ke yang si pelaku nih lah jatuhnya. Otomatis yang lainnya itu sepi. Dan itu ada juga ilmu-ilmu penglaris kayak gitu. Karena penglaris ini banyak jenisnya dan banyak macamnya gitu. Jadi kalau misalkan tadi dia biasanya ramai jadi sepi, itu udah otomatis digarap juga sama orang dikerjain. Oke. Baik teman-teman dari Jejak Gentala nih udah jelas ya tadi ya. Terus kayak tadi kan Aki bilang narik rezeki semua ini. Jatuhnya kayak gitu kan, saya mau nanya juga nih Ki. Penglariskah atau pesugihankah? Kalau udah kayak begitu nih. Pesugihan. Jatuhnya pesugihan. Bukan penglarisan kayak ini, ya, bukan penglaris ya? Tapi medianya ini bersekutu. Oke. Medianya bersekutu. Makanya kan banyak orang-orang dagang ini ya, dia rame atau larisnya ini nggak wajar, dan itu biasanya dia di luar batas normal. Jadi ramainya ini nggak wajar, itu biasanya pesugihan. Pesugihan ini juga macam-macam, banyak jenisnya. Nah, ada juga Ki, saya pernah dengar Ki mitosnya ya. Kalau buat menangkal kayak kita dijalin sama orang nih, kayak di pasar lah ya, banyak kan di pasar kan. Mereka nih naruh uangnya ini di kantong plastik yang bening Ki. Itu bener nggak tuh Ki kayak gitu Ki? Kalau untuk di pasar, yang sepengalaman gue sih, penglaris pertama itu jangan dibelikan apapun. Oh, misalnya kita baru buka nih. Baru buka ada penglaris misalkan 100.000. Iya. Duit pertama itu jangan dibelanjakan atau buat kembalian atau apa gitu, jangan. Atau misalkan dapat pertama ini penglaris 20.000. Ya udah, duit pertama ini disimpan di plastik itu atau di laci itu, jangan dibelanjain. Jadi itu pantangan. Duit pertama itu jangan dibelanjain pokoknya, ataupun buat kembalian nggak boleh. Berarti kalau udah selesai duit yang si modal awal si penglaris tadi, boleh dong dipakai modal lagi atau gimana? Boleh, kalau udah selesai udah tutup dagangannya. Oh iya, yang penting yang awal pertama orang itu ngasih kita konsumen pertama kita jangan pakai apa-apa. Itu pemakainya Ki. Usaha apapun, kalau yang duit pertama jangan dipakai buat pengembalian ataupun dibelanjain, jangan. Oke, siap. Nah, itu salah satu tipsnya juga nih teman-teman. Tapi nanti kita akan bongkar tips yang lain lagi ya. Terus saya mau nanya lagi nih Ki. Ada juga Ki, ya kan, pengalaman saya nih. Saya jalan, lihat nih toko nih rame nih Ki. Makanan. Ya kan. Makan di situ orang sampai ngantri dan rela berjam-jam mereka untuk ngantri. Ya kan.
Saya makanlah di situ. Saya pikir enak, saya bawa pulang deh ke rumah. Ya kan Ki. Nah, kenapa pas sampai rumah itu kok rasanya nggak enak Ki? Beda dengan kita makan di tempat. Apakah itu salah satu pemakainya dia juga atau gimana tuh Ki? Jadi itu udah pasti dia ada semacam pengasihan, cuman pengasihannya bukan pesugihan tapi nggak ada tumbal. Ada juga kejadian beberapa kali gue itu makan di tempat makan ya, nggak perlu gue sebutin lah. Jadi pas ketika gue mau makan nih, gue lihat gitu kan, di dandangnya itu ada satu jin, itu dia ngeludahin dandang itu. Jinnya tuh merinding saya. Jinnya tuh di atas dandang gitu. Nggak di atas dandang, jadi dia dandang, itu di sebelahnya aja, dia ngeludahin aja. Setiap kali ada yang orang makan, mangkoknya itu diludahin sama dia. Dan orang-orang yang awam itu nggak bisa ngelihat. Ya pasti. Orang-orang tertentu. Dan itu yang bikin enak tuh itu. Begitu dibawa ke pulang, hambar karena radius. Oh, radius si jinnya tersebut. Nah, radius dari tempat usaha itu ke rumah itu radiusnya minimal itu 500 meter. Lebih dari 500 meter biasa aja rasanya. Nah itu saya pernah ngalamin gitu soalnya Ki. Ketika makan saya rela saya ngantri habis setengah jam kan. Sampai nungguin orang selesai makan. Jadi tuh di tempat makan tersebut nih, orang rela nih, Aki makan, saya nungguin, Aki bangun, saya ngisi, ntar saya ngisi, ada yang nungguin saya lagi. Memang makan kita nggak nyaman, cuma karena emang rasanya enak, ya saya coba bungkus aja nih makanan nih, tapi ternyata sampai rumah ya parah nggak ada rasanya. Oh jadi kayak gitu Ki ya, itu karena si pesugihan si ini juga. Tapi dia nggak minta tumbal. Nggak minta tumbal kalau itu, karena ada beberapa pesugihan ini yang memang dia nggak ada tumbal, tapi efeknya itu ada juga orang pakai pesugihan itu untuk mengayakkan diri dia itu bisa dari karyawannya banyak yang mati. Wow, itu ada juga. Jadi tumbal ini artinya kita apa ya? Jual beli nyawa. Jadi jual beli nyawa, kita cari pesugihan, tumbalnya orang lain. Gitu. Jadi ada beberapa pesugihan, ada juga pesugihan di sini dia kayak misalkan kita bukan suami istri. Artinya jual nyawa juga, bukan suami istri, kita melakukan hubungan badan. Itu yang buat tumbal tuh lakinya. Itu ada juga macam-macam. Jadi pesugihan ini macam-macam. Ada juga di sini pesugihan itu yang medianya itu pakai ikat pocong. Itu ada juga. Itu perawan. Enggak yang perawan, yang mati hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Oh itu ada ini lagi ya. Nah kalau ke situ nanti kita bahas lagi. Ya. Nih buat teman-teman penasaran kan, kira-kira ada juga di pertanyaan nih dari netizen kita, kayak dari subscriber kita ya kan. Ada yang nanya nih, katanya si penjualnya ngeludahin makanan atau barang yang dia jual tersebut. Itu bener nggak mitosnya itu? Karena gini, di saat kita ini miara binatang, supaya binatang itu lulut, ini filosofinya. Supaya binatang itu lulut, terkadang kita ludahin atau kita punya dulu, ayamnya baru kasih ke misalkan kucing atau binatang apa, dia pasti lulut. Nah itu yang digunakan dengan orang-orang yang jualan, biasanya diludahin dulu supaya dia tuh balik lagi. Itu ada, cuman ada mantranya. Oh berarti ada ajiannya. Ada mantranya. Berarti jatuhnya kayak gitu bukan pesugihan ya? Bukan pesugihan ya, pengarisan aja. Oke, nanti teman-teman kita bahas juga nih antara pesugihan sama pengarisan ini kayaknya beda tipis, cuman apa ya, tujuannya tuh beda sebenarnya ya. Tujuan beda ya. Ada tujuannya tujuannya sama, caranya beda ya kan. Mungkin kalau pesugihan lebih instan aja kali ya Ki ya. Oke deh teman-teman, gitu aja. Nanti kita mau bahas lagi di part keduanya mengenai apa sih yang dipakai untuk menangkal, kalau bagi yang punya usaha nih ya teman-teman ya, menangkal orang-orang yang iseng sama usaha kita gitu teman-teman ya. Jadi saat ini kita cuma bahas ciri-cirinya dulu. Buat teman-teman yang mau tahu langkah-langkah apa yang akan dilakukan, nanti di part kedua kita bahas lagi bareng sama Ki Seno ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.